Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianus Darmadaman. Saya dari Prodi Teknik Informatika angkatan 2019. Di sini saya mau menjelaskan tentang bandwidth, throughput, latency, dan packet loss. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya mau menjelaskan tentang bandwidth. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan pada suatu waktu dalam pertukaran data. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu atau bit per second. Jadi, bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman data dan penerimaan data dalam hitungan detik. Baik, fungsi dari bandwidth sendiri ini dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama itu ukuran media pengiriman data. Fungsi bandwidth yang pertama adalah sebagai ukuran media atau jalur pengiriman data yang dimiliki oleh suatu komputer atau jaringan tertentu. Fungsi ini hampir berlaku di semua tempat yang memiliki jaringan komputer. Yang kedua, membagi kecepatan transfer data. Di fungsi ini, bandwidth adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pembagian ini juga membagi agar antara pengguna tidak saling berebut. Dan yang ketiga ini mengatur besar data yang ditransfer. Jadi, jaringan terkadang melakukan pembatasan besar data yang dapat diakses atau diunduh dari internet. Hal ini bertujuan untuk mengurangi trafik yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ini throughput adalah bandwidth aktual yang terukur pada suatu ukuran waktu tertentu dalam satu hari menggunakan rute internet yang spesifik ketika sedang mendownload suatu file. Secara umum, throughput adalah laju produksi atau laju di mana suatu diproses. Contohnya ketika digunakan dalam konteks jaringan komunikasi seperti internet atau radio packet. Throughput jaringan adalah tingkat pengiriman pesan yang berhasil melalui saluran komunikasi. Data memiliki pesan ini dapat dikirimkan melalui tautan fisik atau logis, atau dapat melewati simpul jaringan tertentu. Throughput biasanya diukur dalam bit per detik dan terkadang dalam paket data per detik atau PPS atau paket data per jam slot waktu. Baik, yang ketiga ini latensi. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan mil per detik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Contohnya, Anda sedang berada di Jakarta, mengirim email dengan estimate foto kepada teman yang berdomisili di Malang. Saat email dikirim, akan terjadi latensi sepersekian mil per detik sebelum email diterima. Jika masih dalam hitungan sepersekian detik, masih wajar. Tetapi jika latensi sampai hitungan detik, maka ini sudah termasuk high latency. Harus ada beberapa tindakan untuk menyelesaikan masalah high latency ini. Salah satunya dengan mencari penyebabnya. Penyebab dari latensi ini adalah yang pertama, media transmisi atau setiap infrastruktur jaringan. Salah satu kabel memiliki keterbatasan sehingga menyebabkan latensi. Yang kedua, propagasi atau waktu yang diperlukan suatu paket atau melakukan perjalanan dari berangkat sampai tujuan. Yang ketiga, router, dan yang keempat, pengaruh cuaca. Dan yang terakhir ini adalah packet loss. Kehilangan packet loss terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melintas jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Kehilangan paket disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan, atau kehilangan paket diukur sebagai persentase dari paket yang hilang sehubung dengan paket yang dikirim. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Mungkin ada salah kata atau salah ucapan. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.